Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Ayusanti, NIM 108. Di sini saya akan meresum pengemasan logam dan kayu. Yang pertama, logam. Keuntungan dari logam kemasan yaitu memiliki kekuatan mekanik yang tinggi, kemudian memiliki sifat barrier yang baik khususnya gas, uap air, jasa training, debu, dan kotoran. Yang ketiga, tahan terhadap suhu yang tinggi atau ekstrim dan gampang untuk dilabeling karena permukaannya yang ideal. Selanjutnya ada karakteristik logam dan non-logam. Untuk bahan logam sendiri yaitu memiliki konduktor yang baik, sedangkan bahan non-logam merupakan isolator yang baik. Bahan logam merupakan bahan yang dapat ditempa dan dibengkokkan dalam keadaan padat, memiliki kilap non-logam, tidak tembus pandang, dan densitas relatif tinggi. Sedangkan bahan non-logam yaitu rapuh dan dapat ditempa, memiliki kilap yang non-logam, bersifat tembus pandang hanya pada beberapa jenis dan densitasnya yang rendah. Selanjutnya, dalam bahan logam perlu adanya pelapisan agar wadah tidak terkontak langsung dengan makanan dengan menggunakan beberapa bahan non-logam. Salah satu contohnya yaitu polybutadiena, vinil, oleoserin, dan lain sebagainya. Lapisan-lapisan tersebut biasanya disebut dengan enamel. Selanjutnya, bahan dasar utama untuk membuat wadah dari logam yaitu ada 3. Yang pertama, baja, timah, dan aluminium. Jenis enamel dan penggunaannya, salah satu contohnya yaitu pada enamel buah yang berfungsi untuk buah-buahan berwarna gelap dan buah yang perlindungan terhadap garam metal. Bentuk logam yaitu ada yang tabung, kotak, tabung tekan, drum, aluminium foil, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 3 macam kemasan logam yaitu ada tin panel, aluminium plate, dan aluminium foil. Berikutnya ukuran lembaran baja dan lapisan timah dalam kemasan kaleng bergantung pada proses pembuatannya, tujuan penggunaannya, dan sistem pengawetan yang digunakan. Untuk kerusakan-kerusakan dalam kemasan kaleng biasanya terjadi karena kerusakan kimia dan kerusakan biologi. Untuk kerusakan kimia yaitu hydrogen well karena adanya tekanan gas hidrogen. Sedangkan pada kerusakan biologi karena terjadi kerusakan kaleng setelah proses pemanasan sehingga menyebabkan masuknya jasad-jasad renik. Kemudian ada kemasan kayu. Biasanya kemasan kayu ini digunakan sebagai tempat benda-benda dengan berbobot besar dan mudah rusak, di mana pengemasan kayu ini sudah ada sejak lama. Spesifikasi kemasan kayu yang pertama yaitu bahannya yang struktural, kemasannya yang kaku dalam jumlah yang kecil, lebih kaku, kuat untuk ditumpuk sebagai perlindungan dalam transportasi. Yang selanjutnya tidak cocok untuk kedap terhadap air, biayanya yang murah, waktu penyusutan yang cepat, dan tersedia murah. Kemasan kayu ini seperti contohnya yaitu kain goni, bambu, dan rotan, di mana ketiganya memiliki sifat yang kuat dan elastis serta tidak licin. Kemudian terdapat sifat-sifat kemasan kayu yaitu keunggulan dan kelemahan. Dari keunggulannya sendiri, kemasan kayu ini bersifat kaku, tahan terhadap tumpukan, kuat, dan dapat melindungi produk dari ancaman bahaya saat perjalanan atau distribusi. Kelemahannya yaitu tidak dapat memberikan proteksi terhadap air, pengerjaannya tidak dapat cepat, harganya yang mahal, penampakannya yang kurang menarik, serta sistem sambungan yang kurang rapat. Jenis kayu yang sering digunakan yaitu kayu pinus, kayu lapis, dan kayu tahunan lainnya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.